Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk sobat Gluko semuanya. Kembali lagi dengan saya, Dwi Anggraini, produk spesialis dari PT Medisino Bahana atau Gluko DR. Nah, senang banget nih kita bisa ketemu lagi di sore hari ini. Semoga semua sobat Gluko yang ada di rumah dalam kondisi sehat ya. Nah, seperti biasa, kita selalu ada kegiatan ngobrol sore bareng Gluko DR. Nah, setiap kita ngobrol sore bareng Gluko DR ini selalu membahas mengenai edukasi kesehatan yang berkaitan dengan diabetes dan akibat yang ditimbulkan dari penyakit diabetes terhadap kondisi kesehatan kita. Selamat sore juga nih buat teman-teman yang dari Wellbeings. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai edukasi kesehatan yang berkaitan dengan diabetes dan juga komplikasi pada kesehatan mata. Nah, sore hari ini kita masih bekerja sama dengan Gluko DR dan juga narasumber kita, Dr. Deborah Johanna Ratu, MH Kes, MKM, SPDLP yang akan membahas topik mengenai komplikasi penyakit diabetes pada mata. Nah, kegiatan ngobrol sore kali ini adalah kerjasama antara Gluko DR dengan Apkesmi, Akselerasi Puskesmas Indonesia, dan juga Apotik Wellings. Nah, untuk kita ketahui bersama nih, Sobat Gluko, bahwa pada penyakit diabetes mellitus itu adalah penyakit gula darah yang jika terus dibiarkan tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu fungsi organ-organ lain. Salah satunya organ bari mata. Selamat sore Dokter Deborah. Selamat sore. Suara saya terdengar? Halo, selamat sore Halo? Dokter. Suara saya kedengaran nggak? Halo? Aduh. Suara saya kedengaran nggak? Oke. Nah, teman-teman, gangguan penglihatan akibat dari diabetes awalnya ditandai dengan pandangan yang kabur dan bisa disertai dengan rasa sakit. Apabila gejala mata kabur karena diabetes ini terus dibiarkan, maka bisa menyebabkan komplikasi pada mata. Bahkan kehilangan penglihatan secara permanen. Sebetulnya apa aja sih penyakit mata yang dapat terjadi akibat dari penyakit diabetes kronis ini? Maka hari ini kita akan bahas nih Sobat Gluko bersama dengan Dr. Deborah yang sudah hadir nih bersama kita. Simak terus ya untuk Sobat Gluko semuanya yang ada di rumah. Dan jangan lupa nih repost dan juga tag IG Live hari ini ke Instastory dari Sobat Gluko. Nah, kita akan kasihkan hadiah menarik nih, voucher OVO 50.000 untuk 4 orang pemenang. Jadi, Sobat Gluko, kalau misalnya mau nih dapetin voucher OVO 50.000, jangan lupa untuk tonton terus IG Live hari ini sampai dengan selesai. Lalu di screenshot IG Live-nya. Lalu kasih deh komen yang menarik mengenai tema hari ini. Jangan lupa untuk tag account dari Gluko DR dan juga tag account dari Apotik Wellings. Dan juga jangan lupa nih untuk tag 3 orang teman dari Sobat Gluko DR semuanya. Yang paling penting nih Sobat Gluko, kalau sudah selesai di posting di Instastory-nya, jangan lupa untuk di save dulu, di highlight, atau misalnya Sobat Gluko nggak mau di highlight, screenshot, kirim ke DM dari Gluko DR. Nanti biar admin kita bisa cek nih, kira-kira siapa Sobat Gluko di rumah yang beruntung untuk dapetin voucher OVO 50.000. Kalau misalnya nggak kayak gitu, nanti susah deh adminnya buat ngecek, oke? Nah, kita sebelum masuk ke tema, seperti biasa nih teman Sobat Gluko semuanya, aku Dwi akan ngasih tahu mengenai produk dari Gluko DR. Nah, hari ini aku akan menjelaskan mengenai produk dari Gluko DR, yaitu Gluko DR Biosensor AGM 2100. Produknya tuh yang seperti ini nih, teman-teman Sobat Gluko semuanya. Nah, produk ini itu adalah produk untuk pengecekan kadar gula darah. Jadi untuk Sobat Gluko di rumah semuanya nih yang kira-kira memang membutuhkan untuk alat pengecekan gula darah di rumah yang bisa dilakukan sendiri, bisa banget nih untuk beli Gluko DR AGM 2100 biosensor ini.
Nah, caranya juga sangat mudah nih teman-teman. Nanti kalau misalnya Sobat Glukos sudah beli alatnya, jangan lupa untuk beli stripnya juga ya. Jadi dia ada stripnya khusus. Cara pemakaiannya pun sangat mudah. Jadi nanti kalau misalnya Sobat Glukos mau pakai, jangan lupa untuk pasang dulu baterainya sebelum digunakan. Lalu kalau sudah, tinggal pasang aja deh stripnya ke alatnya. Jadi alat ini tidak perlu lagi tuh kita coding-coding atau setting code terlebih dahulu. Jadi aman dan cepat untuk Sobat Gluko pakai. Jadi gampang banget. Caranya tinggal pasang aja stripnya ke alat. Nanti alatnya akan hidup nih Sobat Gluko. Kalau sudah hidup seperti ini, tinggal Sobat Gluko semuanya masukkan sampel darah untuk pengecekan gula darahnya. Nah, untuk masukin sampel darahnya jangan lupa nih, di stripnya itu sudah ada tandanya nih Sobat Gluko, arah mana sih untuk peletakan sampel darahnya. Jadi jangan salah ya, karena sudah ada tandanya. Kalau sudah, nanti sampel darahnya sudah masuk, tinggal tunggu deh selama 11 detik, Sobat Gluko sudah bisa tahu berapa sih kadar gula darahnya. Nah, selain itu, nah, alat ini sudah punya memori juga. Memorinya itu sebanyak 100 hasil uji. Jadi Sobat Gluko nggak perlu khawatir hasil-hasil yang sebelumnya berapa kira-kira, atau misalnya Sobat Gluko di rumah tuh lupa, bisa banget tetap bisa dicek. Caranya gampang banget nih. Nanti di alat ini ada tombol tanda panah, tinggal Sobat Gluko pencet aja deh tombol tanda panahnya. Nanti bisa langsung terlihat berapa sih hasil-hasil pengecekan sebelumnya. Jadi Sobat Gluko bisa tetap nyaman dan aman melakukan pemeriksaan kadar gula darahnya di rumah, tetap bisa mengontrol kadar gula darahnya. Jadi bisa mengontrol tiap hari dan juga bisa tahu deh perkembangan gula darahnya sendiri di rumah itu berapa. Nah, jangan lupa juga nih di Apotik Wellings itu sedang ada diskon untuk produk dari Gluko DR. Diskonnya apa aja? Diskonnya itu adalah sebesar 50% untuk periode dari tanggal 1 sampai dengan 30 April. Jadi masih ada kesempatan nih buat Sobat Gluko DR semuanya di rumah yang mau mendapatkan produk dari Gluko DR yang diskon 50%, khususnya untuk Gluko DR Biosensor dan juga Gluko DR Auto A yang 4 Gluko DR AG 4000 dengan diskon 50%, bisa banget langsung datang ke Apotik Wellings. Promonya cuma sampai akhir bulan April ini aja loh, jadi jangan ketinggalan ya. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol mengenai topik hari ini, yaitu mengenai mengenal komplikasi penyakit diabetes pada mata, hari ini saya akan mengenalkan dulu nih narasumber kita itu siapa sih. Nah, hari ini sudah ada bersama kita Dr. Deborah Johanna Ratu, MHKes, MKM, SPDLP. Beliau ini mempunyai pendidikan S1 Kedokteran Universitas Kristen Maranatha tahun 1997, kemudian mengambil profesi dokter di Universitas Kristen Maranatha tahun 2000, lalu lanjut S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2014, dan lanjut lagi S2 Hukum Universitas Katolik Sugiya Pranata Semarang tahun 2014, dan tahun 2019 mengambil spesialis kedokteran layanan primer Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, untuk lingkup penugasannya, beliau sekarang bertugas sebagai pernah bertugas sebagai Kepala UPT Puskesmas Pasir Kaliki tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Lalu dan juga beliau sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat tahun 2012 sampai dengan sekarang, dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Departemen Program Mutu Layanan Kesehatan Asosiasi Puskesmas Indonesia atau APKESMI. Nah, kurang lebih profil dari Dr. Deborah seperti itu ya, Sobat Goko semuanya. Baik, selamat sore dokter. Apa kabar, Dok? Ya, selamat sore. Suara saya terdengar ya? Halo, Dok. Halo? Apa kabar? Selamat sore, dokter. Suara Halo, saya terdengar Dok. nggak ya? Suara aku Hai. kedengeran? Suaranya kedengeran? Suara aku nggak kedengeran ya? Suara saya Sebentar ya? kedengeran nggak nih, Dok? Sebentar. Suaranya kedengeran? Suara aku nggak kedengeran ya?
Suara dokter aman? Terdengar dok, aman? Oh, telat cuma delay ya? Aman dok, aman. Iya, ya. Oke. Aman dokter, terjelas dengan aman. Ya, oke. Sip, aman dokter. Apa kabar dokter? Gimana kabarnya? Baik, baik. Sehat? Sehat, sehat. Tuh, jelas tuh. Semuanya jelas tuh. Kayaknya delay ya ke dokternya ya? Siap. Oke, apa kabar dok? Baik, baik. Sehat. Siap. Aman ya dok? Baik dokter, kita sebelum masuk ke pembahas mengenai Q&A, nanti kan pasti ada Sobat Gluko di rumah nih, udah banyak yang nonton nih dok. Ya. Sobat Gluko pasti kan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan nih. Nah sebelum itu kita kasih penjelasan singkat dulu ya dok mengenai tema kali ini, yaitu mengenal komplikasi diabetes pada penyakit mata. Oke dok. Nah, mungkin dok bisa dibantu dulu dijelaskan sedikit ya dok mengenai penjelasan mengenai diabetes secara umum. Ya, Mungkin bisa dijelaskan dok ke sobat gluko di rumah mengenai diabetes secara umum itu apa sih dok? ya, oke. Nah, jadi kalau menurut Atlas Diabetes di dunia ya, prevalensinya saat ini tuh 10,5% dari jumlah penduduk yang ada di dunia. Jadi kebayang antara 20 sampai 79 tahun saat ini 536 juta jiwa ini menderita diabetes. Tahun 2045 akan bertambah lagi sampai 783 juta jiwa. Indonesia menduduki urutan keempat. Indonesia masuk juaranya apa-apa ya. Jadi DM juga nggak mau ketinggalan. Jadi kurang lebih 8,4 juta pada tahun 2000 dan diperkirakan pada tahun 2030 itu akan 21 jiwa. Jadi kebayang sangat luar biasa sekali jumlah penderita DM yang ada di Indonesia ini. Dan kalau misalnya untuk gejala-gejalanya itu ada yang gejala klasik dan memang ada gejala yang memang tidak spesifik. Gejala klasik tuh biasa penderitanya itu ada 3P kita bilangnya itu ya. Ada poliuri, berarti dia banyak buang air kecil di malam hari, terutama di malam hari. Kemudian polifagi, itu artinya dia mudah lapar. Kemudian polidipsi itu dikit-dikit minum, dikit-dikit minum. Gejala tidak spesifiknya itu mulai dari penurunan berat badan secara cepat, kemudian orangnya tuh mudah lelah, mudah lemas gitu ya, walaupun makannya tuh banyak. Kemudian berkurangnya massa otot, penglihatannya nanti menjadi kabur. Nah, kemudian kalau ada luka pada kulit yang susah sembuh, nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada gejala biasanya udah mulai kesemutan nih pada tangan dan kaki, seperti itu ya. Nah, kemudian ada penyakit-penyakit kulit yang biasanya tuh jamuran pada lipatan-lipatan kulit. Nah, itu kita harus mencurigainya ada diabetes mellitus. Nah, kalau DM sendiri itu sebenarnya merupakan penyakit kronis. Jadi disebabkan oleh gagalnya organ pankreas untuk memproduksi jumlah hormon insulin yang secara memadai. Sebenarnya saat ini banyak sekali program-program pemerintah untuk melakukan screening penyakit tidak menular. Salah satunya adalah pemeriksaan diabetes ini ya, pemeriksaan gula darah. Dan kemudian nanti kita bisa melihat apakah tinggi atau tidak, harus merubah gaya hidup dulu, nanti baru minum obat atau sebagaimana. Jadi salah satunya bisa menggunakan alat screening yang tadi dibilang dokter tadi ya, itu salah satu alat bantu untuk screeningnya. Itu mungkin yang diabetes secara umumnya. Oh, kemudian ini ya, ada dua tipe diabetes itu, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 tuh biasanya didapatkan pada usia yang sangat muda, yang sebenarnya tidak diketahui penyebabnya apa ya, jadi dikenal juga dengan diabetes Oke autoimun. dokter, baik. Lalu mungkin dokter bisa jelaskan nih dok, apa saja sih dok dampak dari diabetes pada Dampak diabetes. Dampak diabetes kalau pada mata ya, karena kita membahasnya khusus pada mata di sini ya, dan fungsi penglihatan itu memang kalau kita lihat itu dampak diabetes itu ada dua, makrovaskuler dan mikrovaskuler. Makrovaskuler artinya menyerang pada sistem kardiovaskuler, kemudian cerebro pada otak, perdana otak, kemudian pembuluh darah.
Nah, kemudian untuk yang mikro, yang kecil-kecilnya biasanya itu pada mata yang kita kenal dengan retinopati diabetik dan pada organ ginjal, nefropati diabetik. Yang sekarang ini kan banyak sekali yang gagal ginjal ya, harus cuci darah, cuci darah. Ini salah satunya adalah gangguan daripada mikrovaskuler, sama dengan gangguan pada retinopati diabetik. Jadi kalau misalnya penderita DM itu berisiko 7 sampai 12 kali untuk terkena gangguan penglihatan pada mata gitu dibandingkan pada orang normal, seperti itu. Kalau untuk dampak diabetes pada mata dan fungsi penglihatan sendiri itu mulai dari berbagai tingkatan, mulai bisa dari katarak, kemudian retinopati diabetik, kemudian ada degenerasi makula, kemudian glukoma. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan tentang glukoma, kemudian mata kering ya, yaitu sering sekali menyebabkan dampak diabetes pada mata. Itu dulu, mungkin ada yang mau tanyakan lagi? Untuk gejala-gejala pada penyakit mata itu pada stadium awal, pada retinopati diabetik ini karena memang yang gejalanya terbanyak dan terberat, itu memang kalau kita baca-baca awalnya itu kayak tanpa gejala gitu. Makanya Oke, disarankan harus dilakukan dokter. Nah, untuk pemeriksaan gejalanya, dok, ya, gejala penyakit. Mm-mm. gejala penyakit matanya ya, karena diabetes ya, ada dua, stadium awal dan stadium lanjut. Nah, stadium awal itu biasanya memang tidak ada gejala. Makanya kenapa dokter itu selalu menyarankan harus melakukan pemeriksaan mata setahun sekali supaya tidak jadi berat gitu ya. Nah, kemudian pada stadium lanjut mulai itu ada gangguan, mulai dari penurunan tajam penglihatan, kemudian ada penglihatan kok jadi berbayang gitu ya, jadi distorsi. Nah, kemudian ada kenapa nih kok ngelihat ada bercak bintik-bintik hitam gitu ya pada lapang pandang gitu ya, bergerak-gerak mengganggu penglihatan seperti itu ya. Jadi kalau orang mah kayak yang kunang-kunang tapi ini terus gitu ya. Jadi floaters istilahnya. Nah, sebenarnya dengan adanya pengendalian gula darah dan tekanan darah secara teratur itu nanti sebenarnya bisa teratasi atau memperlambat progresivitas dari retinopati seperti itu. Oke, dokter. Lalu untuk cara untuk kita menjaga kesehatan matanya nih, dok. Cara kita untuk menjaga kesehatan mata bagi penderita diabetesnya itu seperti apa ya, dok, baiknya? Ya, kalau untuk bagaimana sih kita menjaga kesehatan mata ya untuk penderita diabetes ini memang eh, saat ini banyak sekali penderita diabetes tuh yang nggak mau ini ya memeriksakan diri ya karena nanti takut ketahuan, nanti takut berat seperti itu ya. Jadi padahal dengan pemeriksaan secara rutin 1 tahun sekali tanpa gejala maupun nanti ada penurunan gejala yang ada tiba-tiba ada gejala gitu ya. Nah itu sebenarnya nanti akan memperlambat tadi progresivitas. Nah kemudian mengontrol kadar gula darah ini yang sangat penting. Jadi kalau di puskesmas itu atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik di klinik maupun di puskesmas itu ada pemeriksaan, terutama yang mengikuti BPJS ya, ada pemeriksaan bulanan yang secara teratur dilakukan pemeriksaan darah dan setiap 6 bulan 1 kali diperiksa HbA1c. Nah kadang-kadang kalau untuk pemeriksaan gula darah ini suka pada pinter-pinter ya, jadi nggak pangan manis-manis, jadi saat pemeriksaan gula darah bagus hasilnya. Tetapi pada pemeriksaan HbA1c ternyata makanannya nggak kekontrol. Jadi minum obat, tapi makannya tidak terjaga. Nah, padahal untuk penyakit diabetes mellitus itu kan tidak bisa disembuhkan. Tetapi bagaimana kita mengendalikan gula darah dengan obat yang diminum maupun dengan asupan makanan yang ada. Nah, jadi untuk menjaganya penting pengendalian kadar gula darah dan tekanan darah untuk mengurangi atau tadi memperlambat progresivitas daripada retinopati seperti itu. Ya, jadi seperti itu Bu Badwi. Oke, baik, dokter. Nah, lalu untuk hubungannya nih, dok, antara diabetes dengan mata buram, itu seperti apa ya, dok? Apakah mata buram salah satu gejalanya, dok? Ya,
Mata buram itu memang salah satu Ya, gejalanya, tapi itu biasanya udah gejalanya yang sudah lanjut ya. Karena tadi kalau awal biasanya suka tanpa gejala. Makanya tadi kenapa harus dilakukan pemeriksaan secara berkala 1 tahun sekali walaupun tanpa gejala. Nah, iya. begitu mata buram harus kita periksakan. Bisa saja itu karena memang disebabkan oleh diabetes ataukah memang penyakit lainnya. Jadi dipastikan dulu ya itunya apa namanya penyebab mata buram tersebut gitu. Tetapi memang keluhan yang utama adalah dari salah satu gejala dari retinopati diabetik ini adalah matanya buram. Kehilangan pandang secara perlahan atau secara mendadak seperti itu. Nah, kemudian ada juga kadang-kadang pertanyaan nih ya, siapa saja sih biasanya yang suka terkena penyakit apa namanya penyakit mata ya karena diabetes ya. Nah, itu baik tipe 1 ataupun tipe 2. Tipe 1 tadi yang biasanya pada usia muda atau diabetes autoimun, atau tipe 2 yang biasanya karena memang lifestyle, gaya hidup sekarang ya, apalagi memang banyak asupan gula, kemudian tidak terkontrol, itu bisa menyebabkan diabetes tipe 2. Itu um, semuanya bisa terkena. Jadi kalau memang gula darahnya tidak terkontrol dan apa namanya telah menderita diabetes dalam waktu lama, itu bisa terkena penyakit mata karena diabetes mellitus. Jadi tadi penting sebenarnya mengontrol gula darah seperti itu ya, dan tekanan darah. Hmm. Oke, oke, baik. Oke, baik, Dok. Lalu untuk siapa saja nih, Dok, yang bisa terkena penyakit komplikasi antara dari diabetes ke penyakit mata ini siapa aja nih, Dok? Ya, tadi yang bisa terkena itu bisa saja tadi yang tipe diabetes, yang apa namanya orang yang tipe diabetes tipe 1 maupun yang tipe 2 tadi, ya. Jadi diabetes yang autoimun tipe 1 ataupun diabetes tipe 2 yang memang karena dari gaya hidup ya, seperti itu. Itu bisa bisa terkena penyakit mata akibat diabetes. Yang di IG sabar ya, Oke, ini baik, Dok. kayaknya Nah, lalu delay untuk cara sebelum poinnya. mencegahnya nih, Dok, cara untuk mencegahnya seperti apa dan cara menjaga untuk tekanan gula darahnya itu yang baik dan benar itu seperti apa, Dok? Cara jadi sebenarnya bagaimana sih mengontrol apa namanya kondisi gula darah ya dan tekanan darah secara teratur itu yang memang harus dilakukan oleh Agak delay sepertinya ya, Dok, ya, sinyalnya ya, iya Dok. delay. Tapi kalau ke IG kayaknya enggak deh, ke yang ke Mbak deh kayaknya, yang apa namanya yang delay. Jadi memang ada beberapa yang harus dipatuhi ya oleh penderita diabetes mellitus. Yang pertama adalah tadi mengontrol gula darah dan tekanan darah secara teratur. Jadi memeriksakan diri secara rutin ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau memang memiliki tadi alat sendiri. Itu dipersilahkan. Nah, kemudian menjaga ini asupan pola makannya itu harus dijaga. Jadi mau makan obat seberapa banyak juga kalau memang ternyata pola makannya tidak dijaga, itu kan nanti akan memperberat gitu ya. Jadi bukan apa namanya memperingan. Jadi akan mempercepat komplikasi akibat DM tersebut. Kemudian melakukan olahraga secara rutin, minimal 30 menit, seminggu 3 sampai 5 kali. Jadi nanti disesuaikan. Jadi konsultasilah dengan dokter. Kayak kira-kira bisanya apa gitu ya. Kalau misalnya badannya besar, kan nggak mungkin olahraganya loncat-loncat aerobik gitu ya. Nah, berarti dia harus olahraganya seperti apa. Dikonsultasikan saja. Kemudian kalau yang masih merokok pun maaf, punten, diberhentikan dulu. Bukan diberhentikan dulu, diberhentikan selamanya untuk merokoknya ya, karena itu akan memperberat. Nah, kemudian untuk yang menderita diabetes, mengkonsumsi itu obat-obatnya secara teratur tentunya ya, sesuai dengan rekomendasi. Karena kadang-kadang suka gitu, saya suka lupa gitu ya, jadi nggak diminum obatnya gitu, udah aja gitu ya. Nah, padahal itu harus diminum secara teratur, jadi agar gula darahnya terkendali. Dan melakukan pemeriksaan mata secara rutin, itu harus dilakukan. Nah,
dengan sebenarnya salah satu kemudahan daripada pasien diabetes mellitus dengan kepesertaan BPJS nih ya, untuk bertanyalah ke FKTP-nya kalau memang belum apa namanya belum dilakukan pemeriksaan secara rutin gitu. Jadi ada dapat dari BPJS itu sebenarnya mendapatkan jatah 1 kali pemeriksaan gula darah sewaktu, itu mangga ditanyakan, dan pemeriksaan gula darah lengkap itu setiap 6 bulan sekali kalau sudah tercatat menjadi pasien prolanis. Nah, jadi tolong itu di ini supaya nanti kadar gula apa namanya Hmm. sewaktu maupun HbA1c-nya yang kurang dari 8 itu bisa terkontrol. Itu titipan pesan saya ya untuk yang diabetes. Oke, baik dokter. Nah, untuk masalah minum obat nih dok, sebenarnya ada aturannya nggak sih dok untuk minum obat? Karena pasti kan untuk sobat glukos di rumah suka bingung nih minum obatnya tuh harusnya Hmm. rutinnya tuh seperti apa? Adakah jam-jam tertentu mungkin dokter untuk cara minum obatnya bagi untuk Kalau sobat glukos yang sudah harus minum obat nih? ya, kalau untuk biasanya kan kalau misalnya baru ketahuan screening, screening hasil gulanya tinggi nih, apalagi masih yang muda ya. Biasanya kita lakukan lifestyle dulu nih, biasanya 6 bulan dietnya, olahraga dulu, berhenti merokok, seperti itu. Lifestyle-nya ada dirubah gitu ya. Kalau misalnya tidak ada berubah, berarti kita harus mulai minum obat. Minum obatnya itu biasanya nanti ada dosis tertentu gitu ya. Nanti dimulai dengan 1 jenis obat. 1 jenis obat masih bisa dilakukan di puskesmas. Kemudian kalau memang ternyata kok masih tetap nggak benar nih ya gula darahnya, biasanya nanti akan dikonsultasikan ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut seperti itu. Nah, kemudian nanti dari rumah sakit biasanya nanti akan dikembalikan ke puskesmas. Nah, minum obatnya itu nanti tergantung dari obat yang didapatkan seperti itu. Ada yang sehari sekali, ada yang sehari 2 kali, ada yang diminumnya saat makan, ada yang diminumnya sebelum makan. Nah, itu tolong diperhatikan, tolong waktunya juga di apa namanya, kalau kita misalnya harus sehari 2 kali, berarti dalam 24 jam harus setiap 12 jam. Berarti kalau kita minum jam 7 pagi, berarti jam 7 malam juga kita minum seperti itu ya. Jadi setiap 12 jam. Kenapa kita harus sesuai? Supaya kadar obat di dalam darahnya juga itu tetap baik gitu. Jadi kita nggak ngacok-ngacok nih, nggak jam 7 pagi, udah jam saya minum jam 2 siang atau jam 10 malam gitu ya. Jadi nanti kadar obatnya akan fluktuatif di naik turun gitu ya di dalam tubuh gitu. Jadi sebaiknya dipastikan nih, oh saya minum kalau sehari 2 kali berarti harus setiap 12 jam nih, berarti jam 7 pagi, jam 7 malam, jam 6 pagi, jam 6 sore seperti itu. Jadi nanti diperhatikan semua obatnya tergantung daripada dokter nanti sesuai dengan rekomendasi dokter, itulah intinya ya. Oke, baik. Oke, sih. Oke, baik dokter. Terima kasih nih dok untuk penjelasan singkatnya mengenai penyakit diabetes dan juga komplikasinya terhadap mata. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A ya dok, yang sudah diberikan oleh pada viewers kita nih yang sudah menonton, sobat glukos semuanya ada yang sudah nonton nih dok, sudah memberikan banyak pertanyaan. Tapi kalau misalnya nanti di tempat sobat glukos agak delay, kita mohon maaf ya sobat glukos semuanya. Semoga nanti pertanyaannya tetap masih masih bisa diberikan penjelasan yang baik oleh Dokter Deborah ya dok ya, walaupun agak delay sedikit ya dok. Oke nih, kita masuk ke pertanyaan pertama ya dokter ya. Untuk pertanyaan yang pertama ini, sebentar, ini dikirim oleh Canica Canican 14. Dia bertanya nih dok, izin bertanya, kenapa penderita diabetes itu cenderung cepat rabun dan saat gula darahnya meningkat, mata bisa terasa berputar dan pandangannya rabun. Nah itu seperti apa tuh dok? Kira-kira jawabannya dok? Ya,
Itu berdasarkan pengalaman atau cerita-cerita ya, Canica ya. Terima kasih loh buat pertanyaannya ya. Karena memang apa namanya tadi kalau diabetes mellitus itu kan apa namanya menyerang ke makrovaskuler dan mikrovaskuler. Mikrovaskuler adalah pembuluh darah yang kecil-kecil gitu ya. Nah, Iya. jadi kenapa sih sampai nanti dia bisa rabun atau segala macam? Karena memang kadar gulanya tinggi itu akhirnya menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah terutama di mata. Nah, jadi jaringan-jaringannya itu menjadi sensitif sehingga terjadilah namanya perubahan-perubahan atau kondisi yang akhirnya kalau ditambah dengan kondisi apa gula darahnya tidak terkontrol dan penderita diabetesnya dalam waktu jangka panjang itu nanti menyebabkan akhirnya matanya jadi buram seperti itu. Nah, oleh karena itu tadi wajib dilakukan screening 1 tahun 1 kali untuk namanya kalau misalnya kita curiga sudah ada diabetes mellitus ataukah memang yang sudah terdiagnosis diabetes mellitus seperti itu. Oke, baik dokter. Nah, ini masih dari Canican 14 nih dok. Masih memberikan pertanyaan ya dok. Dia bertanya lagi nih, apakah benar jika glukoma salah satu resiko yang bisa dialami oleh penderita diabetes? Kenapa ruang pandang pasien dengan glukoma cenderung menyempit dan permanen dok? Ya, jadi kalau apa Sepertinya ini mungkin glaukoma itu pengalaman pribadi mungkin kayaknya sih dok. Ini makanya agak mendetail nih dok mengenai penyakit diabetes dan komplikasi mata ini. ya. Untuk Canica 14 ya, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan lagi ya pada saat nanti kalau misalnya konsultasi ke dokter di pertama, apalagi kalau memang menderita kontrol 1 bulan 1 kali ya. Jadi semua keluhan itu diceritakan nanti tentang apa. Nah, pada intinya memang ada penyempitan dari sudut mata ya, sehingga cairan itu nggak bisa ini lagi, nggak bisa keluar masuk gitu ya, karena memang terganggu tekanan. Kalau kita tahu kan gula itu sangat tinggi ya tekanannya, sehingga tekanan di dalam bola mata itu akan menjadi meningkat. Jadi pasti akan terganggu gitu penglihatannya dan itu memang butuh penanganan lebih lanjut biasanya nanti dilihat dulu nih glaukomanya oleh spesialis mata gitu ya jadi memang dari fasilitas kesehatan tingkat pertama nanti akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut seperti itu untuk dilihat bagaimana glaukomanya makanya setiap penderita DM itu yaitu wajib mengontrol gula darah dan tekanan darah itu aja yang penting gitu ya karena kalau disembuhkan mah udah nggak bisa tetapi bagaimana kita mengontrolnya supaya tidak terjadi kerusakan-kerusakan di organ-organ lain gitu. Hmm. Oke dokter. Nah ini lanjut ya dok. Ini ada pertanyaan dari Azaya.Luna. Ini bertanya nih dok, apakah ada makanan khusus dok yang harus dimakan atau dihindari oleh penderita glukoma? Kalau makanan-makanan khusus itu nanti ya sebenarnya memang ada takaran makanannya ya harus berapa banyaknya itu nanti tergantung dari berat badan dan apa namanya seberapa apa namanya gula darahnya berapa yang harus dikendalikan seperti itu ya. Nah, sebaiknya memang berkonsultasilah dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun dokter yang memang menangani penyakit tersebut, penyakit ibu atau bapak yang ada di sini atau adik-adik yang memang terkena diabetes. Jadi supaya nanti tahu berapa sih dietnya yang harus dilakukan. Kemudian untuk makanan-makanan berarti tidak boleh terlalu banyak kalori. Jadi kalau misalnya makan nasi nggak tambah jagung, nggak tambah kentang gitu ya. Jadi jangan karbohidrat, karbohidrat, karbohidrat. Tetapi mungkin ada proporsinya yang harus diperhatikan. Nah untuk besarannya berapa banyak nanti ditentukan oleh apa namanya perhitungan gizi yang nanti sudah ditentukan supaya saya tahu makannya apa. Biasanya kalau untuk penderita DM ini kan beras suka diganti sama kentang. Kentangnya seberapa banyak gitu ya. Untuk digoreng-goreng mungkin nanti jadinya dikukus atau di bagaimana. Nah itu nanti tergantung karena setiap pasien itu pasti
atau setiap penderita DM ini akan berbeda treatmentnya seperti itu. Jadi nggak bisa disamakan gitu ya. Tapi yang harus diperhatikan tadi mengontrol gula darah, karena biasanya penderita DM ini cenderung pengen makan manis gitu, melihat kue teh sayang gitu, pengen manis 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 manis, pengen aja gitu ya. Gitu. Oke. Baik dokter. Lalu ini ada yang memberikan pertanyaan nih dok, dari Elisa. Beliau bertanya sih, bagaimana pendapat dokter mengenai pemanis pengganti gula? Kan sekarang mungkin lagi ngetren nih dok, banyak pemanis untuk mengganti gula. Nah kalau dari segi medis atau kesehatan itu bagaimana dok? Ya, kalau memang tergantung ya, ini untuk pasiennya yang belum terdeteksi penyakit gula DM, ataukah memang yang normal ya. Sebenarnya kalau kita lifestyle-nya apapun itu kan tidak boleh kita konsumsi secara berlebihan. Jadi sebenarnya mungkin dengan pemanis buatan ya lebih baik memang meminum gula gitu ya. Menggunakan gula, tetapi dengan kadar yang memang tidak terlalu berlebihan. Kalau memang ternyata dia penderita DM, saat ini kan memang ada gula-gula yang sebagai pengganti ya. Nah, itu dikonsultasikan lagi dengan dokter apakah memang boleh dipergunakan atau tidak. Ada beberapa pengganti gula yang ternyata menurut penelitian itu juga kurang baik seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi kita ke gaya hidup, bahwa kita menggunakan misalnya gula tetapi dengan kadar yang memang disesuaikan seperti itu, jadi tidak berlebihan ya. Jadi bilang nggak boleh juga, ada beberapa yang memang karena kan penelitian itu pasti berbeda-beda ya. Jadi konsultasikan saja ke dokternya untuk apakah memang boleh digunakan atau tidak seperti itu. Oke, baik dokter. Lalu dok, ini ada lagi yang bertanya dari opa.j_sr02. Dia bertanya nih dok, kadar gula sebenarnya untuk kadar gula darah untuk usia 20 dan 50 itu ada perbedaan nggak sih dok? Dan kalau memang ada perbedaan itu memang kadarnya berapa normalnya? Ya, kalau kadar gula itu yang baik itu kan nanti ada ya di setiap ininya, berapa pada saat puasa, berapa saat gula darah setelah 2 jam pos puasa gitu ya. Jadi ada pemeriksaannya. Nah, ini untuk usia itu pasti akan sama sebenarnya. Jadi tidak ada perbedaan. Nah, itu nanti tolong ini lagi dilakukan screening pemeriksaannya. Jadi nanti harus kurang dari 120, 80 sampai 120 tuh biasanya untuk yang normal seperti itu ya. Nah, selain itu nanti ada yang glukosa toleransi terganggu GTT. Nah, itu makanya kalau kita periksa juga nanti jangan lupa dikonsultasikan, karena ini apakah memang masuk karena kita sebelumnya dietnya memang kebanyakan gula, ataukah memang kita masuk ke GTT, ataukah kita memang sudah masuk ke diabetes mellitus. Nah, itu jadi harus kita konsultasikanlah ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti itu. Jadi kalau kita ke puskesmas atau ke klinik, apalagi yang menggunakan BPJS itu tidak hanya berkonsultasi tentang masalah penyakit, tetapi untuk preventif juga, untuk pencegahan, untuk supaya kita promotif, itu juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi kita bisa bertanya sebenarnya, ini kalau ini kayak gimana, dan saya harus melakukan apa seperti itu. Diet-diet apa yang harus dilakukan, olahraga bentuknya sebagaimana yang harus saya lakukan, itu bisa berkonsultasi gitu ya. Jadi kita harus merubah paradigmanya, jangan paradigma sakit kita datang ke fasilitas kesehatan karena sakit, tetapi kita sehat itu kita datang, kita konsultasi apa yang harus saya lakukan dengan tubuh saya, jiwa saya saat ini, supaya saya tetap baik gitu. Oke, baik dokter.
Lalu nih ada lagi yang memberikan pertanyaan ya dok. Ini banyak sekali nih yang memberikan pertanyaan. Semoga pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Gluko ini bisa diterjawab semuanya ya. Ini ada lagi yang bertanya nih dok. Sebentar. Oh ya, ada yang bertanya dok, bagaimana penanganan awal yang bisa kita lakukan ketika sudah terserang nih dok matanya? Sudah ada mulai menyerang atau sudah ada gejala-gejala pada kesehatan matanya nih bagi penderita diabetes. Apakah ada penanganan awalnya dok? Kalau ada, seperti apa penanganan awalnya? Ini dari Opa J juga sama. Ya. Ini rupanya ternyata topik DM ini ya masih terus-menerus menjadi banyak pertanyaan ya. Walaupun sebenarnya sudah banyak diulang-ulang, tetapi terima kasih atas perhatiannya yang sangat luar biasa ya, karena semakin tinggi angka diabetes ini semakin meningkat. Jadi tadi kalau untuk mata udah ada gejala gangguan pada mata, tolong dikendalikan, dikontrol gula darahnya dan tekanan darah. Itu yang sangat terpenting. Kayaknya gampang ngomong gitu ya, kontrol gula darah, kontrol tekanan darah. Tapi pada kenyataannya ya tadi melihat makan yang manis, pengen minum obat lupa seperti itu. Jadi kalau punya penyakit diabetes mellitus, melakukan pemeriksaan mata 1 tahun sekali, ataupun nanti kalau sudah ada gejala-gejala tiba-tiba kok tambah buram atau tambah apa, langsung dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, jangan lupa meminum obat sesuai dengan rekomendasi dokter. Itu ya, tips-tipsnya kan udah ada tuh, yang bagaimana sih itu menjaga pola makan, olahraga, berhenti merokok. Oke, baik dokter. Nah lanjut nih dok, ada lagi pertanyaan dari Dina Andiani Dayat. Ini dia bertanya dok, bagaimana membedakan sakit mata karena minus dan sakit mata karena diabetes? Sakit mata karena DM, sakit mata karena minus ya. Ini usia berapa? Biasanya lakukan screening dulu, screening pemeriksaan dulu ya. Ini usia berapa? Biasanya lakukan screening dulu, screening pemeriksaan dulu ya. Nah, jadi dengan screening ini kita bisa mengetahui apakah dia memang memiliki penyakit DM atau tidak. Oke dok, baik. Berarti dengan screening ini kita bisa mengetahui apakah dia memang memiliki penyakit DM atau tidak. oke. Baik dokter, lanjut ya dok. Ini saya pilih-pilih lagi ya dok. Ini kebetulan banyak. Jadi kalau misalnya dari Sobat Gluko pertanyaannya ada yang tidak terjawab, mohon maaf ya dok, semuanya. Karena ini kebetulan banyak banget yang memberikan pertanyaan. Lanjut nih dok. Oke. Dok, ini ada yang bertanya dari Sukmari Darwati. Dia memberikan pertanyaan di komentar, ada pasien lansia dengan diabetes mellitus, kemudian sudah terkontrol juga untuk HbA1c-nya. Lalu kemudian ada post-op katarak, sudah kedua mata nih dok, terakhir operasi itu tahun lalu. Nah lalu dia bertanya, saran kira-kira apa perlu laser meskipun tidak ada keluhan? Pertanyaannya seperti itu dok. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi terima kasih ya, ini sudah terkontrol, HbA1c-nya bagus. Nah tadi kita mah ngomong gampang ya, kontrol gula darah pada kenyataan itu sangat luar biasa untuk satu pasien DM bisa mengontrol gula darah sama HbA1c. Apresiasi banget. Untuk operasi katarak tahun lalu sarannya mau laser. Nah itu mohon dikonsultasikan karena ke dokter nanti ada bagian retina ya kalau nggak salah ya, nanti kemudian ada dokter mata, ada spesialisnya, subspesialisnya. Nah, nanti akan seperti apa, karena kita tahu bahwa kalau misalnya penyakit DM ini salah satunya punya komplikasi adalah luka yang susah sembuh. Nah, jadi
dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dari dengan dokter spesialis mata itu pasti nanti akan memberikan pertimbangan apakah memang harus dilaser ataukah cukup dengan mengganti lensa saja seperti itu ya. Oke, Jadi baik dokter. Mungkin pertanyaan selanjutnya, dua pertanyaan lagi ya dok. ya, Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya nih dok. Ini ada yang bertanya, apakah diabetes itu bisa menurun ke anak? Kalau memang bisa, bagaimana dan cara mencegahnya seperti apa? Ini dari Gogok Ismi. ya, kalau untuk jadi gini, pada saat kehamilan, kalau misalnya bayinya di atas 4 kilo, nah berarti dia biasanya kecenderungan nanti anaknya itu akan memiliki penyakit diabetes gitu ya. Jadi itu harus mulai diperhatikan dari pola makan saat nanti dia lahir. Makanya tadi ada dua tipe, sebenarnya ada satu tipe yang DM itu yang biasanya turunan, dan biasanya itu memerlukan insulin mulai dari usia muda. Biasanya orangnya tuh kurus-kurus gitu ya, orangnya kurus-kurus, tetapi kadar gulanya sangat tinggi dan ternyata memang fungsi pankreasnya yang tidak baik sehingga membutuhkan insulin dari luar. Nah, kemudian kalau untuk yang tipe 2 itu tadi biasanya karena gaya hidup seperti itu ya. Jadi itu bisa diturunkan, jadi dilakukan screening pemeriksaan. Nah, saat ini juga pemerintah sudah melakukan screening pemeriksaan penyakit tidak menular, salah satunya mulai dari pemeriksaan gula darah mulai dari umur 15 tahun. Nah, jadi mulai dari umur 15 tahun ini harus dilakukan pemeriksaan. Jadi kalau ada pemeriksaan-pemeriksaan di sekolah, dihimbau, diikutkan. Kalau ada di posyandu ataupun nanti dari program puskesmas ataukah dari program klinik, mohon dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan gitu ya, apalagi kalau gratis. Nah, kemudian kalau memang kita lihat untuk perkembangan tadi balik lagi ke anak itu mulai dari pertumbuhan dari tadi mulai dari kehamilan kalau misalnya di atas 4 kilo berarti kita curiga takutnya nanti dia bisa menderita diabetes itu nanti tolong dilihat selama sepanjang nanti perjalanannya gitu ya mulai nanti dari pola makannya bagaimana kemudian apakah memang ada tanda-tanda seperti itu jadi nanti harus diperhatikan saja karena kan kita tidak bisa ini ya kalau anak tuh nggak bisa dilihat bagaimana ya, karena kan pasti akan berbeda dengan orang tua seperti itu. Nah, yang pasti gejalanya mungkin harus diperhatikan. Tadi ada gejala klasik dan ada gejala yang memang nggak spesifik gitu. Tadi kalau gejala klasik itu dia mau makan aja, mau minum aja, kalau nggak pipis malam-malam gitu ya. Kemudian kalau gejala tidak spesifiknya ada penurunan berat badan, walaupun makannya banyak, tapi kok kurus gitu ya. Selain setelah disingkirkan penyakit-penyakit lain gitu ya. Ada juga makannya banyak mungkin dia TBC ataukah yang lain seperti itu. Kemudian ada penurunan berat massa ototnya dan lain sebagainya. Jadi nanti tolong diperhatikan dan segera dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik puskesmas, klinik maupun dokter. Oke, baik dokter. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ya dok. Sekaligus pertanyaan terakhir. Ini dari Kenzi_91HS. Ini memberikan pertanyaan dok. Dok, kondisi yang seperti apa penderita diabetes harus mendapatkan penanganan medis seperti operasi pada matanya. Nah, itu ada kondisi tertentu nggak sih dok sampai harus ditentukan bahwa dia harus operasi? Nah, ya balik kembali lagi bahwa untuk dia bisa dioperasi atau tidak, ya pasti harus dikonsultasikan kepada dokter spesialis mata nanti ya. Jadi nanti beliau nanti mereka yang akan menentukan apakah nanti bisa dioperasi atau tidak. Karena tadi salah satunya syarat daripada operasi harus kondisi gula darah maupun tekanan darahnya terkontrol. Karena kalau enggak nanti bisa saja nanti operasinya jadi kurang baik hasilnya gitu, malah nanti akan ada efek samping selanjutnya. Jadi konsultasikan benar-benar
Kemudian pasti nanti akan dilihat bagaimana hasil dari gula darahnya, HbA1c-nya, dan nanti dokter spesialis memang expert di bidangnya nanti akan menentukan apakah memang bisa dioperasi atau tidak. Dan yang terpenting adalah jika sudah terkena DM, jadi kontrol gula darah dan tekanan darah seperti itu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat Kenzi pertanyaannya. Oke. Oke, baik dokter. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Sobat Gluko semua yang ada di rumah nih dok. Mungkin untuk Sobat Gluko yang sudah memberikan pertanyaan, kami mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, tapi semoga jawaban-jawaban sudah diberikan oleh Dokter Deborah tadi bisa membantu memberikan informasi lebih ke Sobat Gluko semuanya terkait dengan diabetes dan juga komplikasinya terhadap mata. Nah, sebelum kita masuk ke penutupan, saya mau mengingatkan lagi nih ke Sobat Gluko semuanya untuk ikutin giveaway untuk mendapatkan voucher OVO 50.000 untuk 4 orang. Caranya screenshot kegiatan IG Live hari ini, lalu diposting di instastory-nya Sobat Gluko semuanya. Jangan lupa tag account dari Gluko DR dan juga account dari Apotik Wellings dan juga 3 teman dari Sobat Gluko. Kemudian berikan komentar mengenai kegiatan IG Live hari ini. Yang paling penting adalah jangan lupa instastory-nya di-save terlebih dahulu, di highlight. Nah, biarkan dulu nih, disimpan dulu mungkin selama 3-4 hari. Jadi biarkan memberikan waktu nih untuk admin dari Gluko untuk mencari siapa kira-kira Sobat Gluko di rumah yang bisa mendapatkan voucher OVO sebesar 50.000 untuk 4 orang. Oke, jadi jangan lupa untuk di-highlight. Nanti kalau misalnya nggak di-highlight, nggak bisa tahu deh siapa kira-kira yang bisa dapat voucher OVO 50.000-nya. Oke, nah selanjutnya juga jangan lupa kalau di Apotik Wellings itu kita sedang ada promo untuk periode dari tanggal 1 sampai dengan 30 April diskon 50%. Nah, ini jangan sampai kelewatan nih kapan lagi dapetin alat untuk mengecek kadar gula darah dengan diskon 50%. Kebetulan banget Gluko DR lagi ada diskon nih untuk bulan April ini sampai dengan akhir April ini aja di Apotik Wellings. Produknya itu untuk Gluko DR AGM 4000 Auto A dan juga Gluko DR AGM 2100 biosensor, dan itu semuanya full set. Jadi sudah mendapat alat dan juga stripnya. Diskon 50%, jadi jangan sampai kelewatan ya. Datang langsung ke Apotek Wellings untuk mendapatkan diskon 50% untuk produk dari Gluko DR. Nah, baik Dokter Deborah, sebelum kita masuk ke penutupan nih dok, mungkin dokter bisa kasih sedikit resume mengenai pembahasan kita hari ini dok, mengenai mengenal komplikasi diabetes terhadap penyakit mata. Mungkin bisa diberikan resumenya dokter. Ya, jadi terima kasih. Kalau untuk resumenya sendiri pada IG pada hari ini ya, jadi DM dengan mata. Jadi yang pasti harus kita perhatikan adalah bagaimana kita mengontrol gula darah dan tekanan darah secara teratur. Dan itu bisa dilakukan di rumah atau memang pada saat kan kita bukan kita, maksudnya pada saat penderita diabetes itu melakukan pemeriksaan 1 bulan 1 kali ya, nanti dilakukan pemeriksaan. Kemudian jaga pola makan sehatnya itu yang benar-benar, yang kadang-kadang tesok bararandel gitu ya. Nah itu harus tetap dijaga. Kemudian jangan lupa bergerak, olahraga, nggak boleh mager. 30 menit sampai 45 menit. Jadi jangan sapu-sapu, tetapi harus jalan gitu ya. Nanti disesuaikan dengan dengan kebutuhannya. Jadi dengan kondisi tubuhnya itu nanti disesuaikan. Bisa konsultasi juga ke dokter olahraga apa yang saya harus lakukan. Yang keempat, kalau masih merokok, berhenti merokok. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi obat-obatannya secara teratur. Dan jangan lupa yang terakhir ya, sebenarnya memeriksakan kesehatan matanya itu 1 tahun 1 kali bagi penderita DM. Karena tadi untuk yang gejala awal atau gejala yang yang awal itu memang pada mata itu tidak ada gitu ya.
Nah, takutnya memang sudah ada kelainan-kelainan pada pembuluh darah matanya. Jadi diwanti-wanti setahun sekali ini pemeriksaannya. Nah, kemudian kalau ada, apalagi kalau ada tiba-tiba ada penurunan gitu ya, penurunan penglihatan, segera lakukan pemeriksaan, jangan dinanti-nanti gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa juga untuk ini ya, memilih alat tes gula darah yang benar ya. Jadi jangan yang abal-abal, tetapi memang pastikan menggunakan yang baik seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Dokter Deborah untuk waktunya hari ini dan juga atas informasi-informasi yang sudah disampaikan kepada kita di sore hari ini. Semoga apa yang sudah diinfokan dan sudah dijawab oleh Dokter Deborah dapat memberikan manfaat dan menjadikan kita untuk selalu ingat pola hidup sehat agar terhindar dari diabetes. Dan juga saya ingin berterima kasih untuk Apkespi, Asosiasi Puskesmas Indonesia, dan juga Apotek Welix atas supportnya hari ini untuk kegiatan Instagram Live kita hari ini. Nah, untuk sobat glukos semua yang ada di rumah, terima kasih sudah gabung dan sudah menonton dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai ngobrol sore hari ini. Jangan pernah lupa untuk selalu menebar kasih sayang dengan orang-orang di sekitar kita. Salam sehat, kontrol gula darah sejak dini, masa depan Anda terlindungi. Sampai jumpa lagi di Ngobrol Sore bareng Gluko DR selanjutnya di bulan depan ya, jangan lupa. Oke, dadah. Salam sehat semuanya. Baik, Terima sehat. kasih Terima Dokter kasih. Deborah. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.